Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Andriani Yeyen. Dalam video tutorial kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memasang hijab, perhiasan, bunga untuk tata rias pengantin solo putri berkerudung non paes. Dan ini perhiasan yang akan saya gunakan nanti. Kemudian di sini ada roncian melati yaitu tibododo yang disebut dengan janggelan nama ronciannya. Dan ini ada pinti, kemudian ada tutup sanggul yang terbuat dari roncian bernama kawungan, dan ada kantil pengasih yaitu dari roncian ususan. Oh ya, di sini saya lupa menampilkan irisan daun pandan sebagai sanggulnya. Jadi irisan daun pandan sudah dimasukkan ke dalam rajut pandan, atau kalau teman-teman nggak punya rajut pandan, teman-teman bisa menggunakan soft tool atau kain tile jaring seperti yang saya pakai, dengan panjangnya itu 2 jengkal 1 tebah. Sebelumnya rambut model sudah kita kuncir dengan tinggi kurang lebih 1 tebah, dan sanggul tadi kita pasang melingkar seperti sanggul bokor mengkurep untuk tata rias pengantin solo basahan yang pakem. Nah, seperti ini kita kasih arnal untuk memperkuat. Kalau sudah, rambut yang dari tengah itu kita lebarkan ke semua, kita tutupkan ke semua sanggul dan kita harnet. Nah, di sini karena berkerudung, kita tutup bagian belakang itu dengan menggunakan stocking. Jadi di sini saya beli stocking yang ada kakinya. Kemudian kita potong bagian pahanya. Nah, seperti ini. Kita potong dua-duanya untuk bagian kakinya. Kemudian kita gunting sampingnya. Nah, ini bagian bawahnya yang masih menyatu kita gunting juga. Dan kemudian kita cari bagian samping yang tadi masih ada jahitannya, kita potong kemudian biar dia bisa berbentuk persegi panjang. Nah, seperti inilah hasilnya ketika semuanya sudah terpotong. Lalu yang kita gunakan atau kita fungsikan sebagai bagian atasnya itu yaitu bagian pinggangnya. Jadi kita tutupkan bagian atasnya, terus kita perketat dengan menggunakan arnal baja. Pastikan untuk sanggul yang terbuat dari irisan daun pandan ini tertutup rapi oleh stocking hitam. Setelah semuanya tertutup rapi dengan menggunakan stocking, kemudian kita ambil pasmina yang sesuai dengan ageman pengantin. Nah, kebetulan ageman ini bukan ageman untuk pakem ya. Di sini saya menggunakan bludru hitam, jadi pasmina yang saya gunakan juga berwarna hitam. Caranya adalah pasmina bagian samping yang ada kerut-kerutannya seperti ini kita jadikan sebagai kerudung bagian depannya. Nah, kita kebawahkan seperti ini, lalu kita kunci dengan menggunakan jarum pentul ataupun peniti. Sebelumnya kita rapi-rapikan dulu. Kalau mau bentuknya tidak geser-geser, bisa kita jepit biting untuk bagian atasnya. Setelah bagian bawah kita kasih jarum pentul seperti ini atau peniti, nah sisa bagian bawahnya ini kita masukkan sedikit ke dalam, lalu kita kunci dari dalam dengan menggunakan peniti.
Nah, jumlah peniti ini tergantung dari sisanya ya. Kalau misalnya dikasih 2 cukup, berarti cukup 2. Kalau misalnya sisanya panjang, berarti dikasih dengan atau dikunci dengan 3 peniti. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita ketatkan ke belakang seperti ini. Terus kita kunci lagi dengan menggunakan peniti untuk bagian belakangnya. Jadi supaya bagian leher itu menjadi ketat dan lebih rapi lagi. Nah, kemudian kita tekuk. Jadi ini pasminanya memang sudah saya potong jadi 2, jadi tidak terlalu panjang. Nah, ini kita tekuk ke depan, nantinya sebanyak 2 tekukan. Nah, untuk samping sininya kita kunci, samping kiri dan kanan kita kunci dengan menggunakan jarum paku. Jadi kalau jarum paku itu kan kecil, nggak begitu terlihat daripada kita menggunakan jarum pentul gitu. Usahakan semua lipatan ini rapi, jadi lebih enak untuk dilihat. Nah, lipatan-lipatan ini nantinya fungsinya adalah untuk meletakkan centung dan sirkam supaya bagian belakang dari centung dan sirkam itu tidak terlihat, jadi masuk di masing-masing lipatan ini. Nah, ini saya udah melakukan untuk tekukan atau lipatan kedua. Jadi masing-masing lipatan ini kita jarak kurang lebih 2 jari. Nah, jangan lupa untuk samping kiri dan kanannya kita perketat dengan menggunakan jarum paku. Setelah 2 lipatan ini selesai, kemudian bagian sisa bawahnya yang di samping-samping itu kita tekuk ke dalam, terus kita belakangkan dan kita kunci lagi dengan menggunakan jarum pentul atau peniti. Seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya nekuk atau saya tekuk bagian sisanya tadi. Jadi tadi pas ketika kita bikin lipatan pasti ada sisa untuk bagian bawahnya. Nah, kita tekuk ke belakang, arahkan ke belakang. Nah, untuk sisa di bagian belakangnya ini saya tekuk lagi ke dalam seperti ini. Nah, sambil agak ditutup bagian-bagian rajut melati tadi yang mungkin terkesan kurang rapi. Kemudian kita kencangkan ke bawah dengan menggunakan peniti lagi. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi pastikan untuk bagian sambungan di melati tadi, rajut melati dan kerudung itu tertutup dengan rapi. Nah, selanjutnya saya memasang tibo dodo yang letaknya di sebelah kanan. Maaf kalau di gambar mungkin terlihat di sebelah kiri karena saya menggunakan kamera depan ketika merekam ini. Jadi ini harusnya di sebelah kanan ya, yang terlihat di sebelah kiri. Nah, tibo dodo ini ronceannya bernama janggelan. Dan untuk sebelah kirinya kita pasang kantil pengasih. Cara memasangnya itu kita menggunakan arnal kecil, dan untuk kantil pengasih ini tidak boleh menyentuh bahu, jadi ini di atas bahu sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang pinti yang terletak di antara sanggul dan kepala. Jadi di tengah-tengahnya ini kita pasang pinti.
Jangan lupa kita perketat dengan menggunakan arnal kecil. Setelah semua roncian bunga terpasang, selanjutnya kita memasang cunduk mentul atau kembang goyang yang jumlahnya adalah 7. Nah, cara pemasangannya sama seperti pengantin yang lainnya, yaitu dipasang dengan jarak kurang lebih masing-masing 2 jari ke kiri dan 2 jari ke kanan. Nah, seperti ini. Setelah 7 cunduk mentul terpasang, kemudian kita memasang sirkam. Nah, sirkam ini kita masukkan ke dalam lipatan yang kedua. Jadi ini kalau teman-teman lihat, saya memasukkan ke dalam lipatan yang kedua. Pastikan untuk sirkam ini posisinya sudah persis di tengah-tengah. Lalu kita kasih jarum pentul di kanan kirinya supaya sirkam ini tidak jatuh dan lebih kencang lagi. Nah, setelah itu kita pasang centung untuk bagian kanan kirinya seperti ini. Kemudian kita perketat dengan menggunakan jarum pentul. Nah, kalau misalnya ada paesnya, ini kurang lebih di atas pengapit ya. Setelah yang satu terpasang, kemudian kita pasang untuk bagian sebelahnya ini di lipatan pertama. Jadi kalau sirkam tadi di lipatan kedua, kalau centung di lipatan pertama. Karena yang satu udah terpasang, usahakan masang yang satunya itu sinkron, jadi sama tingginya, simetris maksudnya. Untuk pemasangan kalung terletak di dalam kebaya. Jadi kalau solo di dalam kebaya. Nah, selanjutnya jangan lupa kita pasang anting atau giwang di telinganya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti inilah bentuk akhir dari tata rias pengantin solo putri berkerudung non paes. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.